Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal iyadu billah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, di antaranya ialah nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa pula kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sampai-sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaat darinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul ceramah yang terkhusus untuk diri saya pribadi sendiri yang berjudul Al-Quran dan keutamaan membacanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apakah itu Al-Quran? Al-Quran merupakan kalamullah, perkataan Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran terdapat kebaikan, pedoman dan hidayah yang mana hidayah tersebut cukup untuk menjadi petunjuk bagi seluruh ciptaan yang ada di muka bumi ini, bahkan lebih banyak dari itu. Di dalam Al-Quran terdapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, ke alam yang bercahaya seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita mengetahui bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang mana Al-Quran ini termasuk ke dalam rukun iman. Maka dari itu hendaklah kita mengimani bahwasanya Al-Quran adalah termasuk dari rukun iman, dan janganlah pernah sekali-kali engkau ingkar terhadapnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Dan barang siapa yang ingkar terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, memahami isi Al-Qur'an dengan pemahaman yang baik demi menghadapkan ridha Allah. Sungguh, ketahuilah wahai saudaraku, mempelajari Al-Qur'an tersebut merupakan pelajaran yang sangat agung, menyimpulkan nasihat, dan pelajaran yang ada di dalamnya merupakan pelajaran untuk membentuk sosok lelaki yang tangguh. Maka tempuhlah jalan tersebut dan janganlah pernah engkau gentar. Ibnu Mas'ud pernah berkata bahwasanya hati ini merupakan suatu bejana, maka sibukkanlah dengan Al-Quran dan janganlah engkau sibukkan dengan yang lain. Maka beruntunglah kita, wahai saudaraku, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, yakni Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang paling sempurna. Tidak ada mukjizat yang paling sempurna selain Al-Qur'an. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Senantiasa apakah ayat-ayat Al-Qur'an tersebut akan membuat diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sufyan Ats-Tsauri kepadanya ketika ia masih kecil. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, maka renungilah ayat-ayatnya. Apakah ayat-ayat tersebut akan menyebabkan dirimu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika tidak, maka ilmu itu akan menjadi musibah bagimu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka tidaklah mereka merenungi ayat-ayat Al-Qur'an, dan jikalau Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka akan menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah sungguh Al-Quran merupakan kitab yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat telah diubah oleh orang lain, tetapi Al-Quran tidak akan pernah dirubah oleh seseorang pun, dimanapun itu dan kapanpun itu. Yang mana Al-Quran ini insya Allah jaga hingga hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan kitab suci Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Sesungguhnya orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan membacanya, mengimaninya, dan mentadaburinya, serta mendengarkannya, insya Allah akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah. Yang adapun keutamaan tersebut, yang pertama adalah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu pahala dan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini kita menyadari bahwasanya hanya dengan satu huruf saja kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi kita senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah akan memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bacaan Al-Quran akan sebagai syafaat atau penolong di hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih."
Yang artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat atau penolong bagi orang yang membacanya. Di sini kita menyadari bahwasanya marilah kita sebagai umat Islam untuk senantiasa membaca Al-Quran yang akan menjadi penolong kita, yang akan menjadi syafaat kita di hari kiamat nanti. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah termasuk dari golongan yang terbaik. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Kemudian keutamaan yang keempat adalah akan menjadi keluarga Allah di hari kiamat nanti. Tidak diragukan bahwa setiap insan itu akan sangat ingin dihubungkan dengan siapa saja yang bisa membuatnya ia bangga dengan nasab tertentu. Lalu bagaimana kita dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ahlina minan nas." Qalu, "Ya Rasulullah, man hum?" Qala, "Hum ahlul Qur'an wa khassah." Sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, "Siapakah itu, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Mereka adalah seorang ahlul Quran dan orang-orang yang istimewa bagi Allah." Itulah keutamaan yang keempat. Kemudian keutamaan yang kelima adalah akan dipasangkan oleh Allah mahkota kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, insya Allah akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya seperti cahaya, yang mana cahaya ini sama seperti cahaya matahari. Itulah keutamaan-keutamaan dari kita membaca Al-Quran. Maka dari itu saya berpesan kepada saudaraku, marilah kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mentadaburi Al-Quran. Dan marilah, wahai Bapak Ibu, marilah kita masukkan anak-anak kita ke tempat yang sepatutnya untuk ditempatkan. Seperti pondok-pondok, yang mana pondok ini tahfiz Al-Quran An-Nahl, yang mana di sini dibangun bangunan, yang kelas dibangun, disinilah kami untuk menghafal Al-Quran, yang mana ketika kita meninggal dunia, merekalah yang akan menjadi amal jariah kita, yang mana setiap lantunan ayat-ayat Al-Quran mereka akan mengalir pahalanya kepada kita. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Syukran ala ihtimamikum wa istima'ikum wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.